Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang tadi kepotong. Silakan Bung Fahri melanjutkan. Ya, jadi saya concern saya adalah kepada perspektif transisional yang lebih adil begitu, supaya kita jangan keliru memandang batang tubuh dari persoalannya, ya, lari kepada soal-soal yang sebetulnya kita sedang menarik pendulum yang sudah bergerak ke arah yang benar ini kepada yang salah. Jadi yang kita perlukan di Indonesia sebetulnya sekarang ini, yang saya dari dulu mengeluhkan tidak ada, itu adalah manajemen transisional gitu. Jangan lupa, seperti saya sering katakan berkali-kali, mengutip dari Profesor Jim Lee mengatakan konstitusi kita berubah itu 88% ketentuan baru, ya. Kita itu bergerak dari negara otoritarian kepada negara demokrasi. Perangkat di bawahnya itu harus disusun secara teliti satu demi satu sedemikian rupa sehingga sistem itu memiliki mekanisme sendiri untuk saling mengoreksi begitu. Misalnya contohnya MD3 itu tadi yang disebut oleh Pak Yoris. Sampai sekarang saya mengkritik MD3 itu, ya. Kalau orang menganggap seolah-olah Dewan itu sudah powerful, menurut saya lemah sekali. Karena MD3 sendiri itu kan turunan dari Undang-Undang Susduk, kecenderungan untuk menggabungkan lembaga-lembaga yang begini besar dalam satu payung doang, ya, supaya dikepit oleh eksekutif gitu. Kita ini kan lupa bahwa yang powerful di negara kita sekarang ini dalam sistem presidensial ini adalah presiden. Presiden atau eksekutif mengontrol hampir semua jenis kewenangan sebetulnya. Yang orang lupa bahwa kontrol terhadap anggaran misalnya 1.700 triliun sekarang katanya di APBNP nanti anggaran kita itu sekitar 200 triliun. 2.000 triliun. Itu yang ngontrol semuanya presiden. Dan undang-undang menentukan bahwa hanya boleh proposal anggaran itu datang dari presiden. Dewan hanya boleh menyetujui atau menolak. Dan dewannya ini tidak diberikan tools untuk menilai. Akhirnya diajak negosiasi di ujung, mengamankan dapil, belanja dapil dan sebagainya gitu. Inilah yang menyebabkan kemudian anggota dewan itu seperti diracuni di ujung, ya, oleh korupsi kecil-kecilan kayak begitu, ya kan? Ya itulah terima amplop isinya. Korupsi besar-besaran itu di mana-mana juga di dalam birokrasi negara, yang disembunyikan di dalam rutinitas. Saya menolak kalau kita nggak punya akses kepada Satuan 3. Saya pernah ngecek itu satu seminar dibiayai 1 miliar, satu seminar kecil tentang efek globalisasi kepada industri begitu di Indonesia. Saya bilang kasih saya uang 5 juta, saya akan dapatkan artikel terbaik tentang bahan yang Anda diperlukan. Kenapa bikin seminar yang ongkosnya 1 miliar? Oh begini Pak, dia bilang. Karena kami ini pegawai-pegawai butuh insentif juga dari situ, kan itu yang tidak boleh. Ini kan akuntabilitas birokrasi negara yang memang mereka hidup dalam birokrasi itu berpuluh-puluh tahun. Sementara anggota dewan ini kan datang dan pergi. Salah sedikit lewat dia. Salah kelakuan ditolak sama pemilihnya. Partainya tidak pandai membawa diri, hilang, tidak lolos threshold. Kan gampang menghilangkan politisi itu. Yang tidak gampang dihilangkan itu adalah birokrasi negara. Tapi kita ini setiap hari kerjanya tuh maki-maki politisi. Seolah-olah mereka itu unsur permanen. Saya Pak, umur saya ini, kalau rakyat tidak pilih saya lagi, tanggal 1 Oktober 2014 selesai. Tapi yang namanya birokrasi negara, yang satu-satunya yang boleh mempropos anggaran itu mereka, itu permanen di dalam tubuh bangsa kita gitu. Dalam struktur negara. Nah ini yang menurut saya pendulumnya itu keliru, ya. Seharusnya di mana-mana negara demokrasi, lembaga pengawas seperti dewan itu diperkuat. Sebab begitu dia kuat, maka kontrol kepada uang yang 2.000 triliun tadi itu menjadi kuat. Karena uang itu dikontrol begitu kuat. Aduh, kalau saya lihat DPR di Amerika Pak, waduh, mohon maaf Pak ya, kalau fit and proper test hakim itu semua ditanya. Anda waktu kuliah pernah demonstrasi anti bendera, apa yang saudara lakukan? Setumpuk di mejanya itu data termasuk dari intelijen. Ini dewan ini kan dikasih data oleh pansel doang. Kita nggak punya data-data lain. Jadi semakin akurat, bahkan mohon maaf Pak Ruki,
Di Amerika itu BPK-nya itu adalah alat dewan. Hari-harinya itu kerja untuk dewan. Enggak kayak di sini. Gitu loh. Jadi dewan itu menurut teorinya di dalam demokrasi, mau di pusat mau di daerah, itu harus diperkuat. Sebab alat kita untuk mengontrol eksekutif yang memegang kendali anggaran yang begitu besar itu hanya dewan. Hanya dewan yang punya kewenangan. Interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat itu dewan. Karena itu mereka diperkuat. Makanya di sana ada budget house, ada legal council, ada law center, ada lembaga-lembaga peneliti yang jago-jago gitu loh. Tapi kita dewannya itu cuma dikasih satu orang staff, suruh beli gado dia juga, suruh clipping koran dia juga, suruh nyari data di internet dia juga. Kita kejauhan. Ya, kita nah, maksud saya ini pendulumnya, ya. Pendulumnya. Urusan pendulum. Apakah menurut Anda udah layak ada evaluasi secara menyeluruh terhadap reformasi yang kita lakukan? Soalnya sudah tidak jelas sekarang kita ini presidensial atau parlementer. Kita bilang presidensial tapi kewenangannya lebih banyak di DPR. Seperti yang kita uraikan tadi. Saya mau urai sedikit Bang supaya tidak salah sangka. Misalnya anggaran tadi saya sudah katakan. Apa sih anggaran Dewan di Keuangan itu? Kan nggak ada. Kan dia terima proposal. Udah jadi itu proposal Bang. Nggak ada kayaknya misalnya DPR Amerika bikin proposal alternatif, tandingan begitu, membongkar ini asumsi-asumsi dasar yang disusun oleh pemerintah, ya mereka punya profesor doktor, Dewan kan nggak punya. Legislasi, mohon maaf ini, mayoritas undang-undang itu kan diusulkan oleh pemerintah. Dan rata-rata kalau undang-undang diusulkan oleh pemerintah lancar, karena anggarannya besar. Tapi kalau Dewan menyiksa diri, ngusulin undang-undang mah setengah mati. Karena nggak ada insentif, nggak ada lembaga yang bisa disuruh untuk membuat undang-undang. Punya hak legislasi tapi tidak punya BHLN seperti yang dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan itu modalnya cuma baca koran. Di luar itu semua, ini kan demokrasi baru Bang. Kita ini kan Pak Akbar, Bang Taufik, ini kita Mbak Eva nih, kebayang nggak jadi anggota Dewan kalau sistem ini nggak berubah kemarin tidak kita tumbangkan? Nggak ada. Paling jadi dosen, ya kan? Peneliti, bikin paper, sekali nulis di koran 500.000, kalau diundang ILC lumayan lah bisa dapat agak tinggi ya sedikit. Itu tumbang karena civil society, karena rakyat semua bersatu. Nah, sekarang rakyat itu pula yang kecewa dengan apa yang dihasilkan ini. Oh ya, soal kecewa itu kan begini Bang, ya siapa sih yang nggak kecewa dengan transisi ini, ya kan? Karena transisi itu kan tidak selalu kemudian berjalan mulus. Makanya kan, mohon maaf ini Pak Ruki, saya kan kritis kepada KPK. Karena mandat terbesar dari transisi kita ini kan pencegahan. Ajar dong kami ini jadi anggota Dewan yang baik. Ajar dong. Bikin aturannya dong. Kasih mereka tempat bagaimana supaya orang itu, biar dia bekas sopir taksi, karena dia dipilih oleh rakyat, dia jadi anggota Dewan. Biar kau profesor tidak dipilih rakyat, mohon maaf. Aturannya dalam demokrasi begitu. Jangan kalian karena profesor doktor tidak mau di fit and proper test sama orang lulusan SMA. Lo jangan lihat lulusan SMA-nya, lihat rakyatnya. Rakyat yang milih. Kalian profesor doktor tidak dipilih rakyat, ya mohon maaf. Beda ilmunya itu. Beda, gitu loh. Nah, yang begini ini menurut saya tidak ada cara lain pencegahan. Saya rapat dengan KPK cuman sekali waktu saya di Badan Kehormatan, saya kasih konsep kita mesti melakukan pencegahan supaya tidak terus-menerus Dewan ini melakukan atau terjebak melakukan hal-hal yang remeh-temeh. Misalnya, mohon maaf, dalam MD3 itu kan saya usulkan harusnya undang-undang ini dipisah Bang. Undang-undang MPR 1, undang-undang DPD 1, undang-undang DPR 1. Nanti undang-undang DPRD kita gabungkan dengan undang-undang pemerintah daerah supaya ada akuntabilitas. Misalnya keuangan, saya ingin setiap anggota Dewan diperiksa langsung oleh BPK. Budgetnya itu dia pertanggungjawabkan sendiri, jangan melalui sekjen. Sebab ini dia bersembunyi, mohon maaf, di DPR itu salah satu tempat bersembunyinya gaji adalah absen. Saya nggak setuju. Ngapain anggota Dewan hadir terus absen dapat duit? Tidak dong. Saya kan harus memperkuat diri saya dengan uang itu dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi besar. Pengawasan, anggaran, buat undang-undang,
rakyat saya butuh undang-undang ini, saya sewa itu mohon maaf pakar-pakar. Ini uang 1 miliar. Kau bikin itu legal drafting yang baik. Nanti saya pertanggungjawabkan ke BPK. Tapi saya mau ada undang-undang yang baik. Keluar pakai nama saya. Baik. Begitu harusnya. Bung Fahri, saya mau ke Pak Ridwan dulu. DPR zaman Orde Baru itu ada seleksi. Jangan salah. Jadi bukan soal stempel. Itu pertama kita mesti punya surat bebas G30S. Itu kan seleksi karena kita berhadapan dengan petugas dengan pertanyaan pada tanggal 30 September ketika G30S meleduk, saudara ada di mana? Saya bilang ada di rumah. Apa sikap saudara? Mengutuk. Mengutuknya seperti apa? Lah itu yang saya sulit jawabnya. Ya tuk Pak. Jadi pokoknya dapat surat itu. Jadi bagaimanapun ada seleksi, di samping juga mereka punya sistem monitoring dalam rekrutmen. Jadi nggak sembarang-sembarang juga. Mengenai peradaban yang disinggung oleh saudara Faisal Akbar, peradaban House of Commons itu memang mereka mengacu kepada Irish. Mereka ada peradaban di mana atau Nia itu adalah Irish dan itu simbol peradaban itu dipelihara. Jadi Anda sebaiknya nanti kembali lagi ke Inggris, pergi ke Stratford menonton drama Shakespeare. Nah sekarang kalau peradaban DPR yang sekarang, saya kumpulkan beberapa leksikografi yang digemari. Tadi juga diucapkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tanda petik itu paling sering. Kadang-kadang dengan tangan digini-giniin. Jeruk, makan jeruk. Masuk tuh barang. Dan yang paling sering lagi ini dipetik dari karaoke Mangga Besar. Jangan ada cinta di antara, jangan ada dusta di antara kita. Jadi peradaban Mangga Besar dipersandingkan dengan peradaban Shakespeare ya kagak kena. Nah saya mau bicara soal yang disinggung oleh rekan Refli. Nomenklatur itu harus didudukkan dengan benar antara pejabat negara dan pejabat publik. Jadi tidak semua tempat, semua jabatan dikatakan jabatan publik. Itu mesti dijernihkan. Ada juga jabatan daerah disebut juga pejabat daerah itu pejabat publik kalau dia melanggar suatu hal yang melanggar kehormatan. Jadi pada intinya berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, nomor satu adalah memang susah diminta untuk mengurangi kewenangan. Dikatakan ini transisi. Pak Karno dalam tempo 6 tahun itu membangun format kenegaraan. Setuju atau tidak setuju soal lain. Begitu dia mendekret 59, 65 itu ada formatnya. Ini kok udah 15 tahun kagak ada formatnya juga. Transisi terus sampai kapan nih transisi? Terus transisi. Dan atas nama transisi itu dia lakukan uji coba macam-macam sistem dan sebagainya. Dan sangat sulit sekarang berdasarkan undang-undang yang diamandemen 4 kali ini membuat skema kelembagaan negara. Itu sangat sulit dibuat. Jadi kita sangat susah memahami ini negara apaan. Itu satu. Yang kemudian yang ingin saya utarakan juga, perubahan itu sesuai dengan yang hidup dalam tempat ini dapat juga dilakukan melalui judicial review di MK, beberapa hak-hak kewenangan dewan. Sebab hak-hak kewenangan dewan yang dimanfaatkan dengan cara main-main, menanyakan orang kapsalonnya ada di mana, itu hak itu digunakan secara main-main, itu harus dirampas. Jangan diminta keikhlasannya. Perampasan hak dewan itu harus dilakukan lewat MK. Itu lembaga yang paling ampuh untuk merampas hak-hak mereka
agar jangan mereka mempermainkan hak-hak itu atas nama fit and proper test. Bagaimanapun juga itu urusan main-main. Yang berikutnya adalah dibuatlah secara mendasar, ini 3 saudara kita ini adalah ahli-ahli tata negara, membuat tidak bisa lain membuat skema kenegaraan sehingga mekanisme kenegaraan itu bisa jelas. Apakah kita perlu membagi kewenangan kepada DPD atau tidak perlu atau bagaimana, itu kalau skemanya sudah jelas. Ini kita nggak ada skema itu ya, yang dibuat. Dan yang terakhir saya kira bagaimanapun kritik ini dari rakyat dan sebagainya haruslah ditanggapi. Saya respect dengan saudara Yoris yang memberi tanggapan yang positif pada pikiran-pikiran rakyat, dan tidak usah Dewan itu merasa kecil hati. Kita bukan sedang mengomel-ngomeli, tapi kita sedang memberikan pandangan bahwa citra ini makin kedodoran kalau ini diteruskan sistem ini, dan ini bisa mengambrukkan sistem kenegaraan sekaligus dengan apa behavior yang dipertontonkan oleh DPR yang sekarang. Saya kira itu. Kita rehat sejenak.